Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku, aku masih akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semua telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Melalui peristiwa pembaptisan Tuhan pada hari ini, kita mendengar dalam bacaan Injil bahwa peristiwa pembaptisan Yesus ini mengandung makna bagi orang Katolik. Makna yang pertama, maksudnya bahwa penyadaran kembali akan kealahan Yesus yang diwartakan melalui pembaptisannya. Bahwa dia sungguh Allah yang turun menjumpai manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Sungguh luar biasa. Allah yang mau merasakan apa yang kita rasakan sebagai seorang manusia. Hal ini juga menuntut para pengikutnya untuk lebih melihat kerendahan hati Yesus yang mau dibaptis oleh Yohanes. Kita diajak untuk melihat bahwa dia sungguh Allah, sungguh manusia. Dan dia merendahkan diri, dia membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Sungguh suatu kerendahan hati yang patut kita pelajari dalam kehidupan ini. Bahwa Allah memberi dirinya dibaptis. Berarti kita manusia juga harus belajar kerendahan hati ini untuk tidak mau menang sendiri dalam kehidupan kita, tapi belajar untuk juga mendengarkan orang lain. Kerendahan hati Yesus justru membuat nama Yesus semakin terkenal dan dia semakin dimuliakan. Kerendahan hati justru membuat kita semua semakin dikenal oleh orang lain, semakin disukai oleh orang lain. Sekalipun akan ada tantangan, tetapi dengan kerendahan hati, orang semakin melihat kemuliaan Allah dalam hidup Anda. Maka mari Bapak Ibu, kualitas kerendahan hati yang dimiliki oleh Yohanes dan Yesus sungguh luar biasa, yang patut kita teladani. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Orang mengagung-agungkan Yohanes, jangan-jangan dia Mesias. Tapi dia mengatakan bukan. Saya hanya mempersiapkan jalan. Orang yang akan datang itu, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kerendahan hati dari Yohanes. Dan kerendahan hati Yesus, Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Pembaptisan Yesus juga mau menunjukkan sikap solider yang ditunjukkan oleh Yesus kepada manusia. Bahwa Yesus mengambil bagian. Yesus mau merasakan apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Maka Allah menjadi manusia.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, pembaptisan yang kita terima adalah sebuah anugerah yang disikapi dengan sikap tanggung jawab untuk senantiasa melakukan pertobatan pribadi dalam setiap kesempatan hidup. Kita menerima pembaptisan pengampunan dosa, dan kita diajak untuk melakukan pertobatan dari hari ke hari. Mari Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan melakukan pertobatan, agar kita semua kelak bersatu dengan Dia dalam kerajaan Allah. Mari kita belajar sikap hidup Yesus, sikap solidernya, sikap kerendahan hatinya yang menjadi manusia dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Ini yang harus kita sadari, bahwa Yesus dibaptis, justru disitulah sikap solider dan kealahannya nampak dalam kehidupannya. Bukan Dia dibaptis untuk penghapusan dosa, tidak. Dia Allah yang menjadi manusia, Allah yang bersolider dengan kita, Allah yang mau membawa kita kepada keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk menjamah mereka satu persatu. Berikan mereka rahmat kesembuhan. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang sakit dengan rahmat kesabaran dan kesehatan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.